Memasuki musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di kawasan Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Ikatan Supir Ambulans bersama PMI Tanah Laut bagikan bendera merah putih kepada pengendara yang melintas di kawasan Plehari. Pembalap asal Austria juarai kategori kelas race Enduro International Pro di Ankelhart Enduro 2024. Halo pemirsa, selamat pagi Bubuhan Pian Sabarataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam seputar iNews Kalsel hari ini, Selasa 13 Agustus 2024. Saya Eka Purnama, inilah seputar iNews Kalsel selengkapnya. Memasuki musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di kawasan Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Senin siang. Tim gabungan dari BPBD dan TNI Polri sempat mengalami kendala akses yang sulit dijangkau saat hendak memadamkan api. Tepat pada hari pertama ditetapkannya siaga darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Banjar, tim gabungan dari BPBD Banjar dan TNI Polri langsung melakukan pemadaman api yang membakar lahan di wilayah Kecamatan Martapura Barat Senin siang. Tim gabungan serta relawan berupaya memadamkan kobaran api. Beruntung di lokasi kebakaran banyak didapat titik air, namun akses yang sulit dijangkau menjadi kendala bagi tim. Ketua Regu tim gabungan mengatakan api membakar rumput belukar di mana api mengendap dari bawah. Hal itu membuat proses pemadaman menjadi lama. Untuk hari ini mungkin kejadian kebakaran lahan. Untuk lahannya semak belukar, untuk luasan masih ditangani, belum kita hitung secara pasti. Ini katanya api yang pertama untuk Karhutla tahun ini? Untuk api yang pertama pada saat siaga posko didirikan, posko siaga darurat. Hari ini didirikan, untuk hari ini langsung penanganan. Untuk penanganannya tadi ada kendala enggak? Untuk penanganan mungkin akses tadi yang jauh. Akses yang jauh ya? Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, terlebih di musim kemarau seperti ini. Masyarakat diharapkan dapat ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Jembatan Desa Kuala Tambangan Kabupaten Tanah Laut sejak 3 hari lalu resmi ditutup total untuk dilakukan perbaikan. Untuk kendaraan roda 4 atau lebih tidak diperkenankan untuk melintas. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 masih dapat melintas menggunakan rakit yang disiapkan pelaksana proyek. Inilah jembatan Desa Kuala Tambangan yang saat ini mulai masuk pelaksanaan perbaikan. Jalan dengan bentang sekitar 60 meter itu diperbaiki karena umurnya sudah cukup tua. Bagian lantai sudah berlubang dan tiang penyangga ada yang sudah putus akibat terendam air laut. Untuk warga yang ingin melintas baik pejalan kaki maupun pengendara roda 2, disiapkan rakit gratis oleh pelaksana proyek yang beroperasi dari pagi hingga sore hari. Sementara untuk pengendara roda 4 dari arah Takisung yang ingin ke Desa Batakan atau sebaliknya, terpaksa menggunakan jalan alternatif di Desa Benua Tengah menuju Sungai Riam. Mengingat waktu, maka dibikinkan oleh kontraktor rakit untuk penyeberangan warga pejalan kaki dan sepeda motor. Jadi untuk mobil terpaksa masih memutar lah. Memutar lewat Batakan. Jembatan ini menjadi perlintasan pengendara dari Kecamatan Takisung menuju Desa Batakan dan Tanjung Dewa di Kecamatan Panyipatan atau sebaliknya. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, Ikatan Supir Ambulans ISA bersama PMI Kabupaten Tanah Laut serta relawan remaja Tala membagikan bendera merah putih kepada pengendara yang melintas di kawasan Plehari. Kegiatan ini dalam rangka turut meramaikan peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Satu persatu bendera merah putih dibagikan kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas di depan markas PMI Tala di Jalan Haji Bu Yasin Plehari beberapa waktu lalu. 300 bendera merah putih yang dibagikan habis hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Pembagian bendera merah putih tersebut merupakan kerjasama ISA Tala, PMI, dan relawan R2T dalam rangka turut memeriahkan HUT Proklamasi RI ke-79. Menyambut acara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 yang kami bagikan berupa pembagian bendera merah putih kepada pengguna jalan yang melintas. Berapa banyak? Kurang lebih 300 bendera yang sudah kami bagikan. Usai membagikan bendera, relawan juga memasangi kendaraan mereka masing-masing dengan bendera merah putih. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Sementara itu persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Tanah Laut masih berjalan. Saat ini tim instruktur tengah melakukan pematangan dan latihan lebih intensif. Beberapa anggota Paskibraka tengah mendapat pelatihan tata cara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Tala yang sekaligus merupakan tempat upacara pada 17 Agustus 2024 mendatang Sabtu siang. 39 Paskibraka yang terdiri dari 33 pelajar SMA sederajat dan 6 personel TNI dan Polri itu sudah menjalani pelatihan selama 13 hari sejak 29 Juni 2024 lalu. Selain mematangkan tata cara penaikan sangsaka merah putih, saat ini peserta pelatihan dimatangkan mengenai keserasian gerakan. Diperkirakan capaiannya sudah sekitar 80%. Untuk anak-anak semangat tetap tinggi, jadi motivasi ingin jadi yang terbaik masih Formasi sudah ada. Poles, sudah ada perubahan. Ya alhamdulillah. Dan perubahannya ya bertahap. Ya, persiapannya masih sekitar 50% mungkin. Sudah. Ya, Tapi siap aja kalau sudah Siap. sampai waktunya. siap. Masuk jadi pembawa bendera merah putih misalnya. Siap. Selama menjalankan pemusatan pelatihan Paskibraka, para peserta ditempatkan di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tala dengan tempat latihan halaman BLK, Stadion Pertasi Kencana, dan halaman kantor Bupati. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, guna menjaga sinergitas komunikasi antara media dengan kepolisian, jajaran Polres Tapin menggelar Jumat Curhat bersama awak media belum lama tadi. Suasana keakraban berbalut silaturahmi itu juga membahas soal kesiapan jelang Pilkada 2024 serta persiapan menghadapi Karhutla. Jajaran Polres Tapin menggelar Jumat Curhat bersama awak media di gazebo Polres Tapin belum lama tadi. Nampak dalam pertemuan Wakapolres Tapin Kompol Reinhard Maradona bersama jajarannya menyampaikan tujuan terlaksananya pertemuan. Dalam pertemuan ini pihaknya mempersilahkan awak media menyampaikan dan memberikan masukan soal sinergitas komunikasi antara media dengan kepolisian. Para awak media memberikan masukan seperti komunikasi antara media dan kepolisian dalam hal konfirmasi, kemudian soal pengaktifan grup mitra humas, serta terkait berita hoax. Wakapolres Tapin Kompol Reinhard Maradona mengatakan pertemuan ini merupakan upaya menyambut pilkada sekaligus persiapan menghadapi Karhutla. Selain itu, pihaknya membutuhkan sumber informasi terkait peristiwa-peristiwa Kamtipmas yang ada di Kabupaten Tapin. Melaksanakan kegiatan Jumat Curhat dengan rekan-rekan wartawan yang ada di Kabupaten Tapin. Tentunya kami percaya bahwa rekan-rekan media bisa menjadi mitra kami untuk memberitakan terkait dengan situasi
keamanan dan ketertiban di masyarakat. Pihaknya berharap dengan adanya mitra Humas Polres Tapin, rekan-rekan media diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat dengan secara lugas dan sesuai fakta-fakta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Dari Tapin, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Tapin Art Festival 2024 resmi ditutup dengan penuh kemeriahan. Ribuan masyarakat memadati ruang terbuka publik Rantau pada Sabtu malam. Diperkirakan perputaran ekonomi pada acara ini mencapai 18 miliar rupiah. Penjabat Bupati Tapin, M. Syarifuddin, secara resmi menutup Tapin Art Festival 2024. Dalam sambutannya, dirinya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung festival ini, terutama dalam mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal. Penutupan yang meriah ini dimeriahkan oleh penampilan Ghea Indrawari, artis jebolan Indonesian Idol, yang sukses memukau ribuan penonton dengan lagu andalan Jiwa Bersedih. Ketua Pelaksana Kegiatan Imam Rinaldi mengatakan, untuk Tapin Art Festival 2024 tahun ini, peningkatan jumlah penonton mencapai 200.000 orang. Ia menyebut, festival ini mampu menggerakkan perputaran ekonomi mencapai 18 miliar rupiah. Meningkat dari tahun sebelumnya, yang awalnya tahun kemarin itu sekitar 140.000 orang. Tahun ini meningkat hingga sampai 200.000 pengunjung. Perputaran ekonomi sendiri yang tahun ini alhamdulillah mencapai 18 miliar rupiah. Selain acara penutupan, juga digelar pemberian penghargaan kepada perusahaan yang berkontribusi mendukung kegiatan. Dengan festival ini diharapkan bisa semakin mengukuhkan diri sebagai pusat kebudayaan yang kaya kreativitas dan inovasi lokal. Dari Tapin, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Ya, sementara itu salah satu peserta berhasil mencuri perhatian dan meraih juara pertama serta penghargaan Best Parade Catwalk pada Lomba Fashion Karnaval Tapin Art Festival 2024. Peserta ini menggunakan kreasi bahan daur ulang yang dibuat dari berbagai bahan seperti bungkus deterjen bekas hingga kawat bekas bangunan. Salah satu peserta, Alvina Dia Kamila Faradisa, berhasil mencuri perhatian dan meraih juara pertama serta penghargaan Best Parade Catwalk pada Lomba Fashion Karnaval Tapin Art Festival 2024 yang digelar di ruang terbuka publik Kota Rantau belum lama tadi. Kostum yang dipakai Alvina dibuat dari berbagai bahan daur ulang seperti bungkus deterjen bekas, sedotan, sendok plastik, dan kawat-kawat bekas bangunan. Kita mengangkat temanya kambang taliku. Kambang taliku itu biasanya kita panggil dengan sebutan kambang taratai. Dari situ kan filosofi kambang taratai, kita bisa mengangkat kalau hidup walaupun di lingkungan yang kotor, kita bisa memberikan keindahan dan kebersihan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita bisa memberikan keindahan. Kalau untuk juara satu ini dia jadi juara tuh karena apa ini kira-kira? Banyak penilaian dari jurinya Kak, jadi dilihat sebelum dia catwalk, sebelum parade itu ada penilaian kostum dulu di tempat. Jadi dilihat dulu detail barangnya, apakah benar barang bekas atau dia beli plastik baru. Nah itu dilihat juga dari juri, jadi sedetail itu konsepnya, sinopsisnya juga dilihat, terus kreativitasnya. Penyelenggaraan Tapin Art Festival 2024 mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua KNPI Tapin, Fahrin Rizali, yang menilai acara ini mampu mewadahi kreativitas anak muda. Dari kepemudaan pun sangat mengapresiasi kepada seluruh panitia pelaksana yang mewadahi lah teman-teman yang ingin berkreasi di bidang ini, di bidang kesenian, kebudayaan, dan bidang-bidang lain yang
yang mungkin sedikit ditinggalkan lah untuk sekarang ini. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai ajang pengembangan kreativitas anak muda Tapin dan tentunya mendapat dukungan dari pemerintah, perusahaan, dan tokoh masyarakat Tapin. Dari Tapin, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Pembalap asal Austria juarai kategori kelas Race Enduro International Pro di Ankle Hard Enduro 2024. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Hai Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Lo pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaud. Hobi roda dua, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus, quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah, setiap Jumat pukul 9 malam. Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Lo pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu
hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Wong jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Itu terserah orang mau ngomong apa juga saya mah udah capek. Hai Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Kalah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Lo pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda dua, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Wong jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Itu terserah orang mau ngomong apa juga saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Uncle Hard Enduro 2024 melahirkan juara baru untuk kategori kelas race Enduro International Pro, yakni Michael Walkner, pembalap asal Austria dari tim Gas Gas Factory. Sementara untuk juara nasional Enduro Pro diraih Farel Huda Hanaf. Gelaran tahunan Uncle Enduro 2024 yang diikuti 22 pembalap dari 11 negara dibuka langsung Gubernur Kalsel Sahbirinor dengan pengibaran bendera Star di sirkuit Kiram Park Minggu sore. Kejuaraan motor trail yang digelar pada tanggal 9 hingga 11 Agustus ini melahirkan juara baru untuk kategori kelas race Enduro International Pro, yakni Michael Walkner, pembalap asal Austria dari tim Gas Gas Factory.
Sementara untuk juara nasional Enduro Pro diraih Farel Huda Hanaf. Di negeri ini skill dan kemahirannya di Uncle Enduro 2024 luar biasa sekali, dan ini tentunya memacu pembalap-pembalap nasional kita agar lebih baik lagi, agar bisa berprestasi. Dan selain itu tentunya dampak dari kegiatan ini sangat luar biasa, baik pariwisata maupun dari segi otomotif, perkembangan otomotif di Kalimantan Selatan. Wakil Ketua Pelaksana Asyadi mengatakan, selain kelas internasional pro, ratusan crosser Indonesia juga telah mendaftarkan diri di kelas nasional pro, lokal open, lokal hobby, dan 40 up dengan panjang lintasan 4,5 km. Sempat kali kita laksanakan dulu, kemudian semakin tahun semakin berkembang. Ada 24 pembalap internasional dari 11 negara. Kemudian untuk yang adventure, yang ada adventure 1.200 peserta untuk adventure. Kemudian kalau panjang trek untuk enduro, panjang trek untuk enduro ini 4,4, hampir 4,5 lah enduro. Untuk para juara selain mendapat trofi, juga mendapatkan hadiah uang pembinaan yang diserahkan langsung Paman Birin. Dari Kabupaten Banjar, M. Ahyar, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mematangkan permainan dalam mengikuti event ke-14 Porwanas, tim cabang olahraga catur Kalsel melakukan uji coba dengan Percasi Banjarmasin belum lama tadi. Dalam uji tanding ini, tim Kalsel melawan pecatur ternama Banjarmasin, bahkan ada yang bergelar Master Nasional. Atlet Porwanas Kalsel cabang olahraga catur melakukan uji tanding melawan Percasi Banjarmasin di kantor PWI belum lama tadi. Tim Kalsel yang beranggotakan Jemi Hussein, Dharma Setiawan, Luffy Dahlan, dan Zulkifli. Dalam uji coba kali ini melawan pecatur ternama Banjarmasin, bahkan ada yang bergelar Master Nasional MN Ambia, Anang Heriansyah, dan Abu Ali. Kali ini kita sparring partner dengan pecatur Percasi Kalsel yang biasa mewakili Kalsel di kejuaraan nasional, dan ada beberapa bergelar Master. Jadi hasil kali ini walaupun kita banyak yang kalah, kita ambil dari segi pengalaman. Saya lihat perkembangan cukup bagus. Artinya saya kira masih ada kemungkinan bisa mempertahankan gelar ya, atau mendapatkan piala atau medali pada Porwanas kali ini. Saya lihat teknisnya sudah bagus sekali, tinggal dikembangkan aja. Artinya harus berlatih terus, jangan kendor. Porwanas ke-14 di Kalsel mempertandingkan 12 cabur di luar karya jurnalistik. Adapun venue pertandingan dan lomba karya jurnalistik diadakan di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Informasi dari Porwanas tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Eka Purnama, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa. Hai Juli People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alas semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Dia tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gua pengen julid, boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Wong jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua.
mau disumpah pocong, mau apa pun saya juga berani bahwa saya tidak melakukan itu terserah orang mau ngomong apa juga saya mah udah capek.